Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan terkait dengan upaya untuk eh, memberikan penyadaran kepada publik terkait dengan tahapan-tahapan pemilu 2024. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena upaya ini penting ya, karena tanpa itu tentu saja keberhasilan pemilu itu menjadi tidak optimal. Sebenarnya siapa sih pemangku kepentingan utama dari keberhasilan pemilu ini? Gitu ya. Tentu saja yang pertama adalah pemerintah itu sendiri. Karena pemerintahlah yang kemudian menjadi penanggung jawab akhir dari proses pemilu 2024 gitu ya. Kemudian juga Komisi 2 DPR ya, yang membidangi antara lain kepemiluan, dan kemudian tentu saja Bawaslu dan DKPP, Bawaslu sebagai pengawas, kemudian DKPP sebagai katakanlah penjaga moral ya dari para penyelenggara pemilu. Nah, terkait ini tentu saja sosialisasi dilakukan oleh KPU ya sebagai pelaksana pemilu, yang tentu saja memiliki atau bisa dibantu oleh berbagai pihak seperti misalnya LSM ya, NGO, CSO ya, kemudian juga oleh akademisi, dan kemudian juga oleh para profesional misalnya tim IT dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kelompok mana sih yang perlu diberikan penyadaran gitu ya terkait pentingnya pemilu, terutama pemilu sebagai integrasi bangsa itu ya. Tentu saja misalnya ormas ya, partai, kelompok dan komunitas ini menjadi elemen di masyarakat yang sangat penting untuk didekati, dirangkul, kemudian diberikan penyadaran ya, eh, agar kesadaran mereka lebih besar lagi terhadap pentingnya menyukseskan pemilu ini, terutama pemilu 2024 ya, di mana kepemimpinan nasional kan sudah pasti akan berganti ya, karena Pak Jokowi sudah 2 periode, dan tentu saja tidak dimungkinkan bagi beliau untuk mencalonkan diri lagi dalam periode ketiga gitu ya, karena ada batasan dari konstitusi gitu ya. Tidak dimungkinkan juga beliau misalnya memperpanjang kekuasaannya gitu ya, karena kita kan memang sudah konstitusional, dan konstitusi mengatur bahwa setiap 5 tahun sekali harus dilakukan rotasi kepemimpinan, dan seorang pemimpin hanya boleh 2 masa periode gitu ya. Nah, dengan kepemimpinan yang baru, nah tentu saja ini menjadi momen persimpangan bagi republik ini ya. Apakah akan memiliki pemimpin yang baik, ataukah misalnya pemimpin yang malah akan merusak republik ini gitu ya. Nah, apa yang dilakukan dalam sosialisasi yang dijalankan oleh KPU ya, tentu saja mendapat dukungan dari pemangku kepentingan lain seperti Komisi 2 DPR, dan kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Tentu saja yang diharapkan dari sosialisasi ini tentu pertama memberi penyadaran kepada publik itu sendiri ya, kepada ormas, kepada partai, kepada kelompok-kelompok lain di masyarakat. Tentu saja juga diharapkan akan adanya umpan balik nanti dari publik gitu ya, terkait dengan tantangan yang dihadapi pemilu 2024 begitu ya. Kemudian hambatan-hambatannya seperti apa, kemudian juga titik rawannya di mana gitu ya, agar kemudian kalau diketahui titik rawannya, kemudian tentu saja bisa diantisipasi berbagai titik rawan itu agar tidak menjadi kenyataan gitu ya. Nah, setelah itu tentu saja bisa dilakukan upaya-upaya ke arah kerjasama kolaboratif ya, ke arah kerjasama yang baik begitu ya. Tentu KPU sudah merancang ini gitu ya, merancang mekanisme kerja dan mewujudkan langkah-langkah ini. Kita percaya bahwa KPU periode sekarang itu memiliki kemampuan ya, karena KPU periode sekarang kan juga mencita-citakan menjadikan dirinya sebagai center of knowledge. Jadi tentu saja mereka memiliki kepercayaan diri untuk
membuat langkah-langkah yang sesuai dengan teori-teori, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, tujuan dari semuanya adalah tentu saja peningkatan pengetahuan, terutama pengetahuan politik, dan kemudian kesadaran dari pemilih. Begitu ya, saya kira itu cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.